Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Labib Fairuz Rahman dari kelas TJKT 4. Di sini saya akan membahas bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada hingga saat ini. Yang pertama adalah bidang politik. Dahulu kala, Nusantara masih kental dengan Hindu-Buddha. Kerajaan dianggap sebagai titisan dewa. Setelah pengaruh Islam masuk, konsep raja diganti dengan khalifah atau pemimpin umat. Sebutan raja diganti menjadi sultan. Dalam bahasa Arab berarti penguasa kerajaan atau sunan, yang artinya dihormati. Kalau kamu familiar dengan sebutan kiai, kata itu adalah sebutan untuk penasehat pribadi sultan atau sunan. Bidang pemerintahan. Dilihat di bidang pemerintahan tidak ada perubahan menyeluruh yang berasal dari pengaruh Islam. Nama-nama sultan dari kesultanan yang ada di Jawa tidak menggunakan nama Islam, melainkan menggunakan nama-nama dari budaya Jawa, seperti Sultan Trenggono, Sultan Hadiwijoyo, Susuhan Mangkunegoro, Mangkubuwono, dan Pakubuwono. Adapun bidang sosial budaya. Di bidang sosial budaya, datangnya Islam menghilangkan sistem kasta yang diajarin sama agama Hindu. Selain itu, masyarakat sudah tidak lagi menggunakan kalender Saka. Sultan Agung dari Mataram membuat kalender Jawa yang berdasarkan perhitungan peredaran bulan Hijrah. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang tumbuh berkembang sejalan dengan penyebaran Islam, serta penyebaran dan perdagangan di Nusantara. Bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan antar suku bangsa sehingga disebut lingua franca. Bangsa Melayu terbesar ke mayoritas wilayah Nusantara seiring dengan pesatnya perdagangan pada abad ke-15. Aktivitas bangsa Melayu yang menggunakan bahasa Melayu sehari-hari semakin menyebar bahasa dan budaya Melayu ke berbagai wilayah Nusantara. Adapun makam-makam. Makam-makam biasanya terdapat dekat dengan Masjid Agung, seperti makam Sultan-Sultan Demak di samping Masjid Agung Demak, komplek makam di Samudra Pasai, makam-makam Sultan di Aceh, makam-makam Sultan Goa di bidang kesenian. Bidang lain yang kena pengaruh masuk Islam adalah kesenian. Kita bisa lihat dari seni bangunan yang ada di negara kita ini, kayak misalkan makam, masjid, dan keraton. Bangunan-bangunan ini menunjukkan akulturasi dari Hindu-Buddha juga. Bisa kita lihat kalau masjid itu atapnya dibuat bertingkat dan jumlahnya selalu ganjil. Seperti candi, selain bangunan, kesenian yang terpengaruh juga adalah seni sastra. Pengaruh dari Islam atau Arab biasanya dilihat dari syair yang terdiri 4 baris dalam setiap baitnya. Ada juga yang terpengaruh Persia, yaitu hakikat atau kisah yang diangkat dari tokoh-tokoh terkenal yang hidup pada masa itu, seperti hakikat Hang Tuah, hikayat Panji Samirang, dan hikayat Bayan Budiman. Contoh di atas adalah merupakan contoh tulisan kuno. Kira-kira kalian bisa memahami tulisan kuno itu apa enggak? Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.